Win hakikat bertuhankan bayangan, bertuhankan bayangan adalah keadaan. Ketika seseorang menyebut Allah dengan lisan, menjalankan ritual ibadah secara lahir, tetapi yang ditaati, dituruti, dan dijadikan pusat orientasi. Batin bukan Allah yang maha hakiki, melainkan ego, rasa, pikiran, dan nafsunya sendiri. Yang disembah bukan patung, bukan berhala fisik, tetapi citra Allah versi diri sendiri. Itulah sebabnya ia disebut bayangan. Ada bentuk tapi bukan hakikat. Ada nama tapi tidak hadir cahaya. Ada ibadah tapi pusatnya masih aku. Allah tetap disebut, namun Allah tidak lagi menjadi tujuan, melainkan Allah. Dan bentuk bertuhankan bayangan, Tuhan versi pikiran. Ini terjadi ketika Allah direduksi menjadi konsep akal semata. Allah harus sesuai logikaku. Allah aku panggil saat susah, ku lupakan saat lapang. Aku membela Allah dengan argumen, tapi tidak tunduk dalam akhlak. On tauhidnya ada di kepala, bukan di hati. Ia tahu banyak tentang Allah, tapi tidak takut melanggar Allah. Tuhan versi nafsu ira tetap dilakukan, tetapi tujuannya. Tuhan versi nafsu ira tetap dilakukan, tetapi tujuannya. Ingin merasa suci, ingin dipuji, ingin merasa paling benar, ingin ketenangan psikologis. Allah dijadikan alat untuk memuaskan diri. Allah dijadikan alat untuk memuaskan diri. Ini ibadah yang berpusat pada aku, bukan pada Allah. Ketika rasa nikmat hilang, ibadah ikut mengering. Tuhan versi tradisi, ibadah dilakukan karena kebiasaan turun-temurun, tekanan sosial, rutinitas tanpa kehadiran hadir. Lisannya bertauhid tetapi hatinya tidak hadir. Allah inilah ibadah tanpa hudurul qalb. Gerak ada, lafaz ada, tapi ruh ibadah tidak hidup. Mengapa orang rajin ibadah bisa terjebak? Ibadah tanpa ma'rifat
menjadi kebiasaan. Ibadah tanpa muhasabah melahirkan kesombongan halus. Orang bisa rajin syalat tapi keras hati, rajin zikir tapi mudah merendahkan orang, rajin amal tapi merasa sudah aman, padahal merasa sudah sampai adalah hijab paling tebal. Itulah mengapa Rasulullah selalu berdoa agar bukan hanya melihat kebenaran, tetapi diberi taufik untuk mengikutinya. Sebab melihat benar, Rasulullah mendurdut anan kebenaran. Allah dijadikan alat untuk memuaskan diri. Allah dijadikan alat untuk memuaskan diri. Eri, mengapa orang rajin ibadah bisa terjebak? Ibadah tanpa makrifat menjadi kebiasaan. Ibadah tanpa muhasabah melahirkan kesombongan halus. Orang bisa rajin syalat tapi keras hati, rajin zikir tapi mudah merendahkan orang, rajin amal tapi merasa sudah aman, padahal merasa sudah sampai adalah hijab paling tebal. Itulah mengapa Rasulullah selalu berdoa agar bukan hanya melihat kebenaran, tetapi diberi taufik untuk mengikutinya. Sebab melihat benar jawab, mampu tunduk pada kebenaran. Aku jalan kembali ke fitrah tauhid. Fitrah tidak dicapai dengan menambah ego rohani, tetapi dengan menanggalkan pusat aku atas di dunia. Lemaskan niat terus menerus, bukan sekali seumur hidup, tetapi setiap saat. Ya Allah, aku beribadah bukan demi rasa, bukan demi tenang, tetapi karena Engkau memang layak disembah. Jika ibadah tergantung rasa, maka saat rasa hilang iman goyah. Bifakru ilallah, merasa butuh mutlak. Aku sudah syalat, aku sudah zikir, tetapi tanpa Allah aku tidak bisa syalat. Aku saat berpindah dari aku beramal menjadi Allah memberi amal. Inilah inti tauhid yang hidup, muhasabah bukan menghakimi. Tanda seseorang mulai keluar dari bayangan, sibuk mengoreksi diri, tidak sibuk menilai iman orang lain. Runtuh rasa paling benar. Semakin dekat kepada Allah, semakin malu terhadap diri sendiri, bukan semakin keras pada orang lain. Di bimbingan guru yang syahid, ego tidak bisa membimbing ego, nafsu tidak bisa mengoreksi nafsu. Karena itu para arifin menekankan berjalan bersama ulama pewaris Nabi. Guru bukan untuk disembah, tetapi cermin agar kita tahu mana cahaya bayangan. Ibu jalan terdekat menurut para arif binlah, jalan paling dekat kepada Allah. Bukan banyaknya amal, tetapi jujurnya pengakuan akan ketidakmampuan diri. Bukan
seberapa hebat ibadahmu, tetapi seberapa hancur egomu, seberapa pasrah hatimu, seberapa kosong dirimu dari klaim. Allah tidak jauh, yang menjauh adalah perasaan merasa sudah sampai. Penutup maknawi bertuhankan bayangan adalah penyakit paling halus dalam tauhid. Ia tidak tampak dari luar, hanya bisa disembuhkan dengan kejujuran batin dan bimbingan yang lurus. Semoga Allah membersihkan ibadah kita dari bayangan ego, mengembalikan kita pada tauhid yang bening, menghantarkan kita dari iman yakin makrifat. Allahumma la takilna ila anfusina tarfata ain. Jangan engkau serahkan kami kepada diri kami sendiri walau sekejap mata.